Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Mary Salelang, NPM 2364052 dari kelas 6B Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis ekonomi rekayasa pada usaha minuman es teh Nusantara di Kota Semarang. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Rekayasa. Yang pertama adalah pendahuluan. Perkembangan usaha minuman es teh di Indonesia saat ini semakin meningkat, terutama minuman kekinian yang banyak diminati masyarakat. Es teh menjadi salah satu minuman yang memiliki peluang usaha besar karena harganya terjangkau, mudah dibuat, dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kota Semarang yang memiliki cuaca cukup panas mendukung tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minuman segar. Selain itu, gaya hidup masyarakat yang menyukai minuman praktis dan menyegarkan juga menjadi peluang berkembangnya usaha minuman. Oleh karena itu, usaha es teh Nusantara dipilih sebagai peluang usaha yang potensial karena memiliki modal relatif kecil, bahan baku mudah diperoleh, target pasar luas, dan prospek keuntungan yang baik. Melalui proposal ini, dilakukan analisis ekonomi rekayasa berupa perhitungan biaya produksi, break-even point, dan keuntungan usaha untuk mengetahui kelayakan usaha es teh Nusantara. Berikut kita akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan pembahasan. Yang pertama ada rumusan masalah, itu dibagi menjadi 4, yaitu bagaimana peluang es teh Nusantara, kemudian bagaimana perhitungan biaya produksi usaha, bagaimana analisis break-even point, dan bagaimana prospek keuntungan usaha. Kemudian proposal ini juga disusun dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui peluang usaha es teh Nusantara, kemudian menghitung biaya tetap dan biaya variabel usaha. Yang berikut ada menganalisis break-even point, kemudian mengetahui keuntungan usaha dan menerapkan konsep ekonomi rekayasa dalam bidang kewirausahaan. Dasar teori, kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang dalam menciptakan dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan peluang yang ada. Dalam suatu usaha diperlukan analisis biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Rumus biaya variabel atau VC itu adalah total biaya variabel produksi. Kemudian biaya tetap sendiri merupakan biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksi berubah. Sedangkan biaya variabel berubah sesuai jumlah produksi. Selain itu, digunakan analisis break-even point untuk mengetahui titik impas usaha. Rumus break-even point itu BEP sama dengan FC bagi P kurang VC. Dengan keterangan FC sama dengan fixed cost atau biaya tetap, P sama dengan harga jual, dan VC sama dengan variable cost per unit. Dengan rumus keuntungan sama dengan total pendapatan dikurang total biaya. Berikut kita membahas tentang deskripsi usaha. Es teh Nusantara merupakan minuman segar berbahan dasar teh yang menyediakan beberapa varian rasa dengan harga yang terjangkau. Target pasar usaha ini adalah mahasiswa, pelajar, pekerja, dan masyarakat umum. Penjualan dilakukan melalui booth sederhana di lokasi strategis, seperti di area kampus dan di pusat keramaian masyarakat. Kemudian promosi usaha dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp agar produk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian dari es teh ini ada beberapa variasi produknya, yaitu ada es teh original, es teh lemon, es teh melati, es teh leci, dan es teh susu. Perencanaan produksi. Produksi usaha direncanakan sebanyak 100 cup per hari. Bahan baku utama yang digunakan meliputi teh, gula, air, es batu, cup plastik, sedotan, tutup cup, dan topping tambahan. Berikut juga adalah perencanaan produksi usaha minuman es teh
Nusantara dengan alur produksinya. Yang pertama itu ada merebus air, kemudian menyeduh teh, menambahkan gula, mendinginkan teh, menyiapkan cup dan es batu, kemudian kita menuangkan teh ke dalamnya. Setelah itu kita mendapatkan topping dan menutup cup sehingga esnya siap untuk dijual. Analisis biaya. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksi berubah. Di sini juga dilampirkan tabel biaya tetap. Bisa kita lihat bahwa jenis biaya itu dibagi menjadi 5, yaitu sewa tempat dengan harganya 300.000, meja usaha 250.000, cooler box itu 200.000, peralatan seduh 150.000, banner atau promosinya itu 100.000. Dengan total biaya tetap yaitu 1 juta. Kemudian analisis usaha, di sini juga dilampirkan biaya variabel. Tabelnya itu ada jenis biaya dan jumlah harganya. Yang pertama ada teh dengan biaya 50.000, gula 40.000, es batu 25.000, cup plastik 60.000, sedotan 15.000, tutup cup 20.000, lemon dan susu 50.000, serta perasa tambahan 40.000. Dengan total biaya variabelnya itu adalah 300.000. Kemudian perhitungan biaya variabel per unit itu variabel per unit sama dengan total variabel dibagi jumlah produksi. Jadi 300.000 dibagi jumlah produksi tadi adalah 100 cup, sehingga VC per unit adalah Rp3.000. Kemudian analisis BEP-nya diketahui FC sama dengan 1 juta, harga jual rata-rata 4.200, dengan VC per unit itu Rp3.000. Sehingga rumus BEP sama dengan FC per P dikurang VC. Perhitungannya itu 1 juta dibagi 4.200 dikurang 3.000. Sehingga hasilnya adalah 834 cup. Artinya, usaha harus menjual minimal 834 cup agar mencapai titik impas. Berikut adalah keuntungan dan pemasaran. Jika diketahui pendapatan per hari itu Rp420.000, kemudian total biaya per hari itu Rp300.000, maka rumus keuntungannya adalah keuntungan sama dengan pendapatan per hari dikurang total biaya per hari, itu sama dengan Rp420.000 dikurang Rp300.000, sehingga keuntungan per harinya adalah Rp120.000. Kemudian kalau kita kalikan selama sebulan, maka keuntungan selama sebulan itu 120.000 dikali 30.000 sama dengan 3.600.000. Berikut strategi pemasaran, itu dibagi dalam beberapa strategi. Yang pertama, promosi melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Kemudian penggunaan kemasan yang menarik, pemilihan lokasi usaha yang strategis, pemberian promo pembelian tertentu, serta menjaga kualitas rasa dan pelayanan. Dan dengan strategi pemasaran ini, usaha es teh Nusantara diharapkan mampu bersaing dengan usaha minuman lainnya. Penutup, berdasarkan hasil analisis ekonomi rekayasa yang telah dilakukan, usaha es teh Nusantara memiliki peluang yang cukup baik untuk berkembang di Kota Semarang. Perhitungan biaya produksi, break-even point, dan keuntungan menunjukkan bahwa usaha ini layak dan memiliki prospek keuntungan yang menjanjikan. Selain itu, usaha ini juga memiliki peluang pengembangan melalui penambahan variasi menu, kerjasama dengan layanan pesan antar online, dan pengembangan sistem franchise. Dengan pengolahan yang baik serta strategi pemasaran yang tepat, usaha es teh Nusantara berpotensi berkembang menjadi usaha minuman yang mampu bersaing di lokal maupun regional. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.